Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di pertemuan kedua. Baiklah, untuk pertemuan kedua di mata kuliah PPA 2 kita menggunakan aplikasi Accurate. Maka untuk pertemuan kedua ini kita langsung melakukan eksekusi untuk Accurate 4 sesuai dengan yang sudah Anda install. Selanjutnya, setelah kita masuk ke menu Accurate, seperti pada pertemuan minggu lalu ada beberapa pilihan. Kalau minggu lalu kita memilih buat data perusahaan baru, untuk hari ini kita membuka data perusahaan minggu lalu. Jadi klik buka data perusahaan. Selanjutnya klik lagi kotak yang ada titik tiganya ini. Kemudian kita arahkan ke drive dan nama file tempat kita menyimpan minggu lalu. Kebetulan untuk data saya simpan di drive E dengan nama PT Widya Niaga ini. Nah, setelah kita sorot, langsung kita klik open. Nah, kemudian setelah ditampilkan nama file PT Widya Niaga, kemudian kita klik OK. Kemudian kata kunci kita isikan dengan nama pengguna, kita ketik supervisor, kemudian OK. Nah, sekarang kita sudah masuk di jendela utama program Accurate. Kalau misalnya punya adik-adik terisi bookmark misalnya seperti ini supaya dialihkan ke penjelajah. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan yaitu langsung penjelajah buku besar. Ya, tunggu sebentar. Nah, sekarang muncul submenu dari buku besar. Ada daftar akun, kemudian ada mata uang dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke daftar akun. Nah, kemudian berdasarkan soal PDF yang ada di LMS model, kita akan membuat nomor rekening kas di tangan. Untuk nomor rekening yang belum ada, kita klik baru. Jadi semua nomor rekening yang ada di kasus 1 semuanya dipilih baru. Tipe akun kas di tangan yaitu adalah kas bank. Nah, kemudian untuk kas bank tipenya kita isikan yaitu kas bank, nomor rekeningnya 1010 kita beri nama kas bank. Kas di tangan ya. Saldonya yaitu 25.000. Kemudian kita klik OK.
Nah, kalau misalnya belum keluar, kita klik yaitu perbarui, maka rekening yang barusan kita buat akan muncul. Selanjutnya kita buat lagi Bank Mandiri, kita klik lagi baru. Kemudian kita pilih lagi tipenya, yaitu Kasbank, nomor rekeningnya 1020, namanya yaitu Bank Mandiri, saldonya 130.000. Kemudian oke. Belum muncul seperti tadi, kita klik perbarui. Selanjutnya persediaan. Karena rekening-rekening yang akan kita buat itu memakan waktu lama, rekening-rekening yang setelahnya sebenarnya sudah saya buat, saya tinggal mengedit. Tapi untuk adik-adik pilihannya adalah baru, membuat baru, ya. Jadi kalau saya mengedit, adik-adik membuat baru. Nah, di sini adik-adik buat baru, tipe akun persediaan, nomor akunnya 1030. Nah, kemudian khusus untuk nama rekening yang dicetak tebal, ini tidak perlu diisikan saldo awal. Jadi seperti persediaan barang, piutang dagang, dan hutang dagang, cukup dibuat nomor dan nama rekening. Kemudian untuk saldo awalnya tidak perlu kita isikan. Jadi untuk persediaan barang, saldo awalnya saya kosongkan, kemudian saya klik OK. Demikian juga piutang dagang, adik-adik klik baru, kemudian isikan tipe akunnya, kemudian nomor rekeningnya, nama rekeningnya piutang dagang, kemudian mata uangnya rupiah. Kebetulan untuk piutang sama hutang dagang memang tidak disediakan saldo awal. Jadi langsung klik OK. Berikutnya lagi, uang muka pembelian. Kita buatkan dengan cara yang sama. Selanjutnya, sampai dengan kelompok aktiva tetap, untuk bangunan juga kita buatkan nomor, nama rekening, dan saldo awal. Kemudian, untuk akumulasi, karena mulai dari kasih tangan sampai dengan akumulasi inventaris kantor ini adalah kelompok aktiva, sementara khusus akumulasi bersaldo kredit, maka dikatakan akumulasi ini bersaldo tidak normal. Nah, dengan demikian maka untuk akumulasi penyusutan bangunan, setelah adik-adik buatkan tipe akun, nomor rekening, namanya, dan mata uangnya, kemudian setelah itu diisikan saldo awal. Karena akumulasi bersaldo kredit, maka diawali tanda minus 100.000. Kemudian OK. Kita klik lagi OK untuk melanjutkan. Nah, di sini kok belum muncul saldonya? Nah, kita klik perbarui supaya muncul. Kita lihat sekarang untuk 100.000 ada tanda kurungnya karena bersaldo tidak normal. Demikian juga untuk kendaraan kita buatkan dengan cara yang sama. Setelah itu untuk akumulasi penyusutan kendaraan juga kita buatkan dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya untuk mengisi saldo akumulasi penyusutan kendaraan karena bersaldo tidak normal, saya awali dengan tanda minus, yaitu 25.000 rupiah. Kemudian saya klik OK. Oke. Kemudian kita perbarui lagi supaya nama rekening dan saldonya muncul. Selanjutnya akumulasi penyusutan inventaris kantor. Jadi inventaris kantor kita buatkan, kemudian untuk akumulasi juga kita buatkan. Setelah itu untuk mengisi saldo awal, isikan minus 5.000. Kemudian OK. Jadi
pada waktu kita membuat rekening kelompok aktiva maupun nanti pasiva, sengaja saya persingkat karena mengingat waktu. Jadi kalau misalnya video ini lebih dari 30 mega untuk kemampuan menyimpannya, maka YouTube tidak bisa menyimpan. Dengan demikian, maka saya pun juga harus loncat-loncat untuk membuat nomor nama rekening. Sebaliknya untuk adik-adik tetap membuat nomor nama rekening urut sesuai dengan soal yang ada di halaman 1. Ingat, tetap membuat urut lengkap. Jadi sekali lagi, nanti yang diisi saldo awalnya semuanya kecuali persediaan barang hanya dibuatkan nomor nama rekening tanpa saldo. Kemudian piutang dagang juga demikian, hanya dibuat nomor nama rekening juga tanpa saldo. Dan yang terakhir, hutang dagang juga dibuatkan nomor nama rekening tanpa saldo. Yang lain-lainnya semuanya pakai saldo, kecuali yang saldonya kosong. Juga tetap dibuatkan tapi tanpa saldo. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi hutang dagang dan seterusnya sampai nanti yang paling bawah juga kita buatkan. Nah, terakhir pendapatan bunga juga kita buatkan. Nah, kemudian dengan demikian, maka kalau misalnya kita sudah membuat yaitu semua rekening termasuk modal saham. Modal saham meskipun bersaldo kredit, jadi mulai dari kelompok utang dagang yang diawali angka 210 sampai nanti berakhir dengan laba ditahan. Jadi hutang dan modal itu normalnya bersaldo kredit. Nah, jadi kalau nanti kita mengisi kelompok hutang dan modal karena bersaldo kredit, maka normal. Tapi kalau untuk kelompok aktiva, bersaldo kredit tidak normal. Sekali lagi, itu aturan daripada akuntansi. Jadi untuk modal saham, kita akan mengisi saldo, meskipun bersaldo kredit normal, maka pengisiannya nggak usah minus. Langsung oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya, meskipun tanpa minus, langsung oleh akurat diberi tanda kurung. Kemudian untuk rekening kelompok opening balance, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa persediaan barang, piutang dagang, dan utang dagang tanpa saldo awal, otomatis nanti saldonya belum balance. Artinya nanti ada selisih, yaitu persediaan barang totalnya 295.000, piutang dagang kalau kita lihat di soal saldonya 15.000, kita jumlahkan menjadi 309.000. Sedangkan kredit yaitu utang dagang bersaldo kredit 20.000. Jadi 309.000 dikurangi 20.000 itu nanti hasilnya adalah 289.000. Nah, ternyata untuk hutang
hutang ini tidak ada, harusnya saya hapus ya. Hutang ini tidak ada, mungkin masuk dengan sendirinya. Jadi untuk menghapus rekening yang tidak kita butuhkan, nanti ada cara tersendiri yang bisa kita lakukan bersama-sama ya. Nah, kita perhatikan. Jadi pada waktu kita membuat nomor nama rekening, kemudian saldonya memang belum balance karena persediaan barang piutang dagang dan hutang dagang tidak kita isikan saldo awalnya, secara otomatis nanti terjadi selisih jumlah total debit dengan total kredit. Nanti selisihnya yang benar adalah di baris opening balance equity itu langsung terisi saldo 289.000, otomatis terisi. Nah, kalau kemudian saldo opening balance equity terisi secara otomatis 289.000, berarti saldo awal yang kita isikan sudah benar. Ingat, sudah benar. Demikian adik-adik untuk pertemuan kedua. Nanti kita sambung lagi di pertemuan ketiga. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pertemuan 2 ini ada guna dan manfaatnya. Baiklah, untuk mengakhiri ya, seperti biasanya kita bisa langsung masuk ke berkas, misalnya pilih keluar atau langsung pakai tombol close di pojok kanan atas, sama aja ya. Sekarang saya pakai ini, saya tutup, langsung yes, kemudian no tanpa kita membuat cadangan, selesai.